Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahma Akbar. Saya dari Prodi PAI 4D, NIM 2010-2010-19. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi administrasi keuangan sekolah. Yang pertama ada keuangan administrasi sekolah. Merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Meliono berpendapat bahwa administrasi keuangan sekolah adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional terhadap sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien, serta membantu pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, administrasi keuangan sekolah adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapat dan penggunaan biaya ekspeditur diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seterusnya ada prinsip-prinsip pengelolaan administrasi keuangan sekolah. Yang pertama ada transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan dukungan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Seterusnya ada akuntabilitas. Adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas informasinya dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawab akuntabilitas di dalam manajemen keuangan. Berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Seterusnya ada efektivitas. Seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan yang membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seterusnya ada efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Seterusnya ada sumber hukum pendanaan pendidikan. Biaya pendidikan adalah salah satu komponen instrumental yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Keuangan dan pendanaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisien pengelolaan pendidikan. Seterusnya ada sumber pendanaan pendidikan. Pertama ada biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan dapat dimanfaatkan jangka waktu relatif lama, lebih dari 1 tahun. Seterusnya ada biaya operasi. Biaya operasi ini adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pendidikan. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya non personalia. Seterusnya yang kelima ada kegiatan mengelola dana pendidikan. Pertama itu ada perencanaan atau penganggaran keuangan. Menurut Nanang Fatah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut.
Yang pertama ada perencanaan harus realistis. Terusnya ada perlunya koordinasi dalam perencanaan. Yang ketiga itu ada perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan intuisi. Terusnya ada perencanaan harus fleksibel atau luas. Yang terakhir ada perencanaan yang didasarkan penelitian. Terusnya ada poin berikutnya ada tahap pelaksanaan atau accounting. Tujuan dari sistem akuntansi ini adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinput secara tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu. Poin berikutnya ada tahap penelitian. Sebenarnya proses pengumpulan dalam penyeluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang komponen dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu ada rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau madrasah. Rencana anggaran pendapat dan belanja sekolah disingkat dengan RAPBS adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengolahan dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran belajar. Rencana anggaran pendapat dan belanja sekolah harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah berfungsi untuk yang pertama itu ada pedoman pengumpulan dana dan pengeluarannya. Yang kedua ada menggali dana secara kreatif dan maksimal. Yang ketiga ada menggunakan dana secara jujur dan terbuka. Selanjutnya ada mengembangkan dana secara produktif. Yang terakhir itu ada mempertanggungjawabkan dana serta objektif. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang keuangan sekolah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.